Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qaima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tentu salah satu bentuk kebahagiaan kita pada hari ini karena kita diberi nikmat oleh Allah untuk hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentu nikmat ini sangat penting untuk kita syukuri karena betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini sudah tidak punya usia atau umur untuk salat Jumat bersama dengan kita, atau tidak memiliki kesehatan untuk hadir di masjid, atau tidak punya kesempatan untuk bergabung dengan kita. Untuk itu perlu kita syukuri. Begitu juga kita senantiasa pada hari Jumat ini menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena kita sadari bersama atas bimbingan beliaulah sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga yang telah menyampaikan kepada kita bahwa hari Jumat itu memiliki kekhususan karena di hari Jumat inilah manusia pertama kakek kita diciptakan, dan di hari Jumat ini juga kiamat akan tiba, dan banyak lagi keistimewaan hari Jumat itu. Dan beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Bahkan beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa sejak terbitnya fajar di subuh hari Jumat, Allah secara khusus mengirim malaikatnya yang datang dari Arasy turun ke bumi. Lalu malaikat itu diberi amanah dan tanggung jawab untuk mendatangi masjid-masjid. Tentu salah satu masjid yang didatangi adalah Masjid Nurul Jamil yang kita tempati untuk salat Jumat. Ketika malaikat itu sampai ke tempat tersebut, lalu dia berdiri di pintu-pintu dan mengambil catatan dan penanya. Kemudian mencatat jamaah yang pertama hadir di tempat itu hingga sang khatib memulai khutbahnya. Ketika khatib memulai khutbahnya, konon catatan dan pena malaikat mereka letakkan, karena malaikat juga turut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Itulah sebabnya sehingga salah satu tempat yang dianjurkan untuk tidak melakukan kebisingan atau main HP yaitu di saat khutbah disampaikan. Dan mudah-mudahan pada hari Jumat ini di bulan Safar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicatat oleh malaikat yang datang dari Arasy. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan satu hal, bagaimana kita mengoptimalkan yang disebut di dalam hadis Al-Jawahir, potensi atau permata yang Allah titipkan di dalam diri kita, sehingga kita mengangkat atau mampu menaikkan derajat kita lebih tinggi dari sebelumnya, dan kita bisa menjadi manusia yang ahsanu taqwim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa
salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang paling sempurna dibandingkan dengan manusia. Dan tentu manusia itu diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi ini bukanlah cuma-cuma dan bukan hadiah yang gratis tanpa kewajiban dan tanggung jawab atau hak. Tentu ada tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia itu. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Karena manusia itu tidak mengoptimalkan permata atau modal yang Allah berikan kepadanya, maka satu saat walaupun dia sukses di dunia ini, tapi dia akan dikembalikan dalam keadaan hina dina. Nah, apa itu al-jawahir atau permata yang Allah titipkan kepada kita? Yang pertama, kalau kita lihat hadis yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, bahwa di dalam diri manusia itu Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan al-jawahir, permata, modal. Pertama, al-aqlu, akal. Dan kita ketahui bahwa manusia, yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akalnya. Sehingga ketika manusia itu tidak memanfaatkan dan menggunakan akalnya sebaik-baik mungkin, maka posisinya disebut di dalam Al-Quran sederajat, bahkan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Begitu mulianya akal, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan akal ini. Dan itu kurang lebih 40 ayat yang berbicara dengan akal secara aktif, bukan secara pasif. Karena dengan akal ini manusia akan terhormat, dan tidak sedikit juga dengan akal itu manusia akan menghinakan dirinya. Dengan akal itu manusia bisa terangkat dan tapi juga bisa jatuh. Dengan akal itu manusia bisa populer, tapi juga bisa terhinakan dengan akal itu. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita istilah orang-orang yang berakal. Orang berakal di dalam Al-Quran kadang-kadang disebut dengan ulul albab atau ulil albab, dan juga zu ilmin, orang memiliki pengetahuan. Orang berakal dalam Al-Quran disebut juga fuqaha atau ulama. Dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mengangkat atau untuk memperlihatkan orang-orang yang berakal itu. Orang berakal, kalau kita lihat di dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW, bukanlah orang-orang yang semata-mata punya titel atau yang mengajar di perguruan tinggi atau di dunia pendidikan. Orang berakal bukan hanya yang memiliki gelar, karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang berakal itu bukanlah orang yang semata-mata yang memiliki teori yang banyak dan bisa dihak-patenkan lalu dijual. Orang berakal itu, kata Rasulullah SAW, bukan orang yang sekedar mengenal ilmu atau memahami sesuatu, mana yang baik dan mana yang jelek. Tetapi orang yang berakal, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mengetahui kebenaran itu, kemudian dia mengikuti kebenaran tersebut. Dan orang berakal, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mengetahui kejahatan, kemaksiatan, lalu dia menjauhkan kemaksiatan itu. Ketika kita seorang ilmuwan lalu jauh dari kebenaran, jauh dari kemaslahatan, dan dekat kepada maksiat, berarti kita hanya memiliki IQ yang tinggi, tetapi kita tidak disebut orang yang berakal oleh Allah dan oleh Rasul SAW.
Orang yang berakal itu bukanlah orang yang semata-mata banyak memproduksi ilmu pengetahuan lalu dia lupakan akhirat. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan dunia ini dan untuk kehidupan akhiratnya. Banyak orang sekarang ini dengan ilmunya dia sibuk dengan kehidupan dunia, lalu dia lupakan kehidupan akhirat. Itu orang yang tinggi IQ-nya, tapi bukan orang yang jenius, kata Al-Quran, kata Nabi. Karena orang yang jenius itu, kata Rasul, adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, lalu dia tidak melupakan alam kubur, dia tidak melupakan alam akhirat, dan dia mempersiapkan untuk itu. Jadi kalau kita hanya mengajar ke sana kemari atau berdiskusi ke sana kemari, tetapi kita lupakan akhirat dengan diskusi kita itu, maka itu orang yang jenius dalam IQ tetapi tidak disebut orang yang berakal dalam perspektif agama. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita modal al-jawahir, yaitu ad-din, agama. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, di situ ada akal di dalam diri manusia. Di situ juga Allah titipkan agama. Karena Allah Maha tahu bahwa hidup di dunia ini tidak cukup dengan akal. Kalau akal, boleh jadi kita memanfaatkan akal kita untuk menjadi akal-akalan tanpa agama. Maka agama itu sangat penting. Dan agama ini perlu kita pahami. Karena salah satu dosa yang terbesar bagi umat Islam ini setelah syirik, menyekutukan Tuhannya, adalah kebodohan umat manusia itu terhadap agamanya. Banyak orang sekarang ini beragama tapi dia tidak pernah belajar tentang agama. Banyak orang sekarang ini merasa paham agama tapi dia tidak pernah belajar agama. Dia hanya chatting, dia hanya membaca agama itu melalui internet, tapi dia tidak pernah mendiskusikan kepada ahlinya. Bahkan akhir-akhir ini ada orang yang takut terhadap agama dan ingin menghanguskan agama itu dengan berbagai macam alasan dan argumen atau teori. Menurut mereka, agama itulah yang menjadikan manusia ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Seandainya tidak ada agama, manusia kedudukannya sama. Dengan agama itulah sehingga sebagian manusia itu ada yang masukkan surga dan ada yang masukkan ke neraka. Orang-orang yang seperti ini ingin menghilangkan makna agama dalam hidup supaya tidak ada surga dan tidak ada neraka. Bahkan akhir-akhir ini ada orang yang menginginkan supaya agama itu diawasi, ceramah-ceramah itu diawasi, masjid-masjid itu diawasi. Karena menurut mereka agama itu adalah sumber radikalisme. Padahal kalau kita lihat, radikalisme itu bukan saja bersumber dari agama, tapi radikalisme juga bisa datang dari dunia politik. Radikalisme juga bisa datang dari dunia ekonomi. Radikalisme itu juga bisa lahir dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kenapa hanya agama yang dicurigai, tapi kemiskinan tidak dipikirkan? Politik juga tidak dimasalahkan. Kemudian ekonomi juga tidak dipikirkan. Mungkin saja ada teori-teori ekonomi saat sekarang ini bisa melahirkan manusia-manusia yang radikal yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya al-mutatarrif, yang berkelebihan atau melampaui batas dalam beragama atau dalam hidup. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Maka agama itu, saya yakin orang yang baik agamanya itu tidak mungkin jadi radikalis. Orang yang baik agamanya dan pemahaman agamanya, pengamalan agamanya tidak perlu dicurigai dan tidak perlu diawasi dan tidak perlu diintelin dan tidak perlu diragukan. Karena kalau ada orang yang beragama lalu dengan paham agamanya itu membuat dia onar, melakukan onar, atau dia melakukan korupsi,
dia melakukan kemaksiatan, itu menunjukkan bukan agamanya yang salah, tapi mental orang itu yang masalah. Maka kita ketahui bahwa dunia ini, agama ini, atau dunia ini berutang budi terhadap agama. Bayangkan kalau tidak ada agama, kita hidup akan seperti apa? Tidak akan jauh dari binatang. Bayangkan kalau kita tidak mengamalkan ajaran agama ini dengan baik dalam berbangsa dan bernegara, akan seperti apa bangsa dan negara kita? Bayangkan kalau kita tidak punya agama dalam mengurus ekonomi, seperti apa ekonomi yang akan kita upayakan atau yang kita pikirkan. Bayangkan kalau kita tidak punya agama lalu kita memikirkan masalah kehidupan sosial budaya. Budaya seperti apa yang akan kita tampilkan? Agama itu adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Agama itu adalah menanamkan makrifat untuk meyakini adanya pencipta. Maka kalau ada orang yang merasa berakal lalu dia tidak mengenal Tuhannya, itu bukan orang berakal. Itu hanya orang yang cerdas dalam IQ, tetapi tidak cerdas dalam menurut agama. Yang ketiga, di dalam diri manusia itu Allah telah menitipkan namanya al-haya. Al-haya, rasa malu. Rasulullah SAW mengatakan haya itu sangat penting. Maka salah satu cabang iman itu adalah al-haya, rasa malu. Seandainya kita tidak punya rasa malu, mungkin hidup kita tidak seperti sekarang ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa illam tastahi faf'al ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan kamu kerjakan apa saja yang Anda inginkan. Mau berzina silahkan, mau mencuri silahkan, mau merampok silahkan, kalau Anda tidak punya rasa malu. Tetapi ingat, apapun yang kamu lakukan, fa innaka mayitun. Mau soleh, mau tidak soleh, satu saat kamu akan jadi jenazah. Kamu akan jadi mayit. Kamu akan dikafani, lalu dimasukkan ke liang lahat, dan apapun yang pernah kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita tidak bisa dibantu oleh anak kita, istri kita, keluarga kita, atasan kita, bos kita, pimpinan kita, atau kolega kita. Gak bisa. Masing-masing. Haya ini penting dalam kehidupan kita. Kalau kita seorang agamawan, lalu kita tidak punya rasa malu dalam beragama, maka agama itu akan diperjualbelikan dan memperkaya diri. Kalau kita seorang politikus, lalu kita tidak punya rasa malu, maka negara ini bisa kita gadaikan dan memperbanyak utang dalam membangun bangsa ini. Kalau kita ilmuwan, lalu kita tidak punya rasa malu dengan ilmu yang kita miliki, maka ilmu itu akan kita jual satu persatu, dan ilmu tidak akan kita sampaikan kecuali dengan serpihan uang. Atau dengan ilmu kita itu kita akan sombong, kita akan ujub, kita akan membanggakan diri. Kenapa? Karena nggak punya rasa malu. Kalau kita tidak punya rasa malu dalam membina rumah tangga, maka rumah tangga kita itu tidak ada nilainya. Bahkan kita bisa mempermalukan diri kita, mempermalukan anak kita, mempermalukan istri kita di depan umum. Dan itu yang banyak terjadi pada saat sekarang ini. Banyak orang-orang berdasi sekarang ini, necis pakaiannya, mobilnya bagus, tapi karena dia tidak punya rasa malu, akhirnya dia menipu, akhirnya dia korupsi, akhirnya dia mengambil hak orang lain. Dipermalukanlah di depan hukum, dipermalukanlah di depan polisi, dipermalukanlah di depan KPK, dipermalukanlah di depan jaksa. Kenapa? Dia tidak punya rasa malu. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, bahwa al-jawahir yang sangat penting kita manfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup kita itu adalah amal soleh kita. Hidup ini penting amal. Kenapa? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling banyak jasanya kepada orang lain. Tapi tidak semua jasa yang kita keluarkan atau yang kita berikan kepada orang itu jadi amal soleh. Tidak semua ilmu yang kita ajarkan di dunia pendidikan, di perguruan tinggi atau di sekolah, itu jadi amal soleh bagi pengajarnya.
Dan tidak semua sumbangan yang kita sumbangkan itu menjadi amal soleh bagi penyumbangnya. Kenapa? Karena ada kriteria amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man amila, siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki mukmin atau perempuan mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka amal soleh yang kita lakukan itu akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka salah satu ciri amal soleh itu menurut Rasulullah SAW adalah ada keikhlasan di dalamnya. Maka jangan jual ilmu kita itu semua dengan materi. Jangan jual visi kita, skill kita semua dengan uang. Jangan kita jual apa yang kita miliki dengan dunia semua. Kenapa? Karena itu akan berakhir dunia ini. Maka sebagian ilmu kita itu ikhlaskan untuk mendidik orang, atau skill untuk mendidik orang. Ketika kita nyumbang, jangan menganggap bahwa sumbangan itu yang membuat kita akan masyhur dan dikenal oleh orang. Kenapa? Karena itu akan jadi debu semuanya. Amal soleh lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh harus diawali dengan keikhlasan. Kemudian amal soleh harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kriteria amal soleh. Ada amal baik tetapi tidak ikhlas. Ada ikhlas tapi belum tentu mencontoh apa yang telah ditentukan atau dicontohkan oleh Rasul. Itu pun tidak akan menjadi amal soleh. Disitulah pentingnya kita mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Rasul, supaya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi amal soleh dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang pertama tadi kita telah mendengarkan 4 hal, di mana 4 hal ini adalah jawahir, permata yang harus kita miliki, dan itu harus kita optimalkan untuk memperbaiki kualitas hidup kita menuju kehidupan akhirat. Tapi perlu kita ketahui bahwa 4 permata itu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sirna dengan 4 hal juga. Pertama, akal itu tidak ada artinya dengan al-ghadab. Kalau kita ilmuwan tetapi tidak mampu mengendalikan emosi, marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tensinya tinggi, padahal dia ilmuwan dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, nah itulah yang akan menghilangkan akal bijaknya, dan itulah yang akan merendahkan dirinya. Betapa banyak ilmuwan sekarang ini orang-orang hebat, tapi karena dia tidak mampu mengendalikan amarahnya, akhirnya dia ditinggalkan oleh orang. Kemudian agama ini akan hancur dan sirna dengan apa? Al-hasad. Kalau kita menjalankan ajaran agama kita, lalu kita pupuk dengan iri hati, dengki kepada orang, ingat, hasad itu akan mencukur agama kita, akan menggundul agama kita. Nggak ada nilainya agama kita. Ketika kita belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar akhlak, lalu yang muncul di situ adalah sentimen, iri hati, dengki kepada orang lain yang tidak sepaham dengan kita, ingat bahwa kita sedang menggundul agama kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga, at-tomah.
Toma ini akan menghilangkan rasa malu. Dan itu jelas dalam kehidupan kita. Ada orang hebat, tapi karena tomaknya akhirnya dia korupsi, dipermalukan. Ada pejabat, tapi karena tomaknya akhirnya dengan jabatannya itu dia juga dipermalukan. Bukannya meningkat rasa malunya, tapi ujung-ujungnya dia dipermalukan. Kenapa? Tomak. Ada keluarga, karena jiwa tomaknya, dia tidak mampu mengendalikan nafsunya, akhirnya berantakanlah rumah tangga itu karena tomak nafsu. Kemudian amal soleh, yang menghabiskan amal soleh dan penyakit amal soleh itu adalah al-ghibah. Kalau kita sering menjelekkan orang, hanya ingat kejelekan orang tapi tidak kita ingat kebaikan orang, itu adalah salah satu unsur yang akan menghilangkan, menghabiskan amal soleh kita selain ar-riya. Untuk itu mari kita berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang berakal, beragama yang baik, kemudian memiliki rasa al-haya dan amal soleh yang bisa jadi bekal ke alam akhirat. Kita juga doakan bangsa kita, anak kita dan keluarga kita, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma ja'alna minal ladina amanu, Allahumma ja'alna minal ladina amanu wa amilus salihat. Allahumma rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afu ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih sya'natna, Allahumma aslih sya'nata ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma di ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.